dengan bapak-bapak semuanya, bapak-bapak dari akupuntur. Kalau misalnya nama profesinya apa sih? Hakti. Nama profesi Akupuntur terapis. Bapak terapis Iya, akupuntur gitu betul. ya. Yang dalam forum hari ini terkait tentang SIP ya. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, sesuai dengan undang-undang kan kita memang belum ada perubahan apa-apa, sehingga kita mengacunya kepada Permenkes. Nah, Permenkes itu kan belum ada yang baru ya, sesuai dengan undang-undang yang terbaru yang nomor 17 tahun 2023, sehingga kita menggunakan Permenkes yang lama, nomor 48 tadi kayak apa ya? 2018. Nomor situ salah satu syaratnya itu memang yang pertama SPR, lalu apa itu ya, surat keterangan ijazah, terus surat sehat ya, terus paling foto 46 dan sekian. Terus juga nah ini untuk rekomendasinya kan memang sudah tidak boleh ada rekomendasi OP dan rekomendasi dari dinas kesehatan gitu ya. Cuman untuk di undang-undangnya sendiri itu untuk keseluruhan SIP itu hanya tiga kan ya, si ininya apa namanya persyaratannya, 3 persyaratannya, yaitu yang pertama SKP, yang kedua STR, yang ketiga surat keterangan tempat praktik gitu. Itu berlaku umum semua SIP, semua itu berlaku umum, cuma 3 ini Pak kalau persyaratan di dinas kesehatan. Jadi sebenarnya lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi undang-undang yang baru itu mempermudah terkait tentang perizinan gitu ya, seperti itu ya. Nah cuman kan di sini di Permenkes yang lama itu belum ada lagi ya turunan dari undang-undang yang baru itu ya, nomor 17 itu, sehingga kita menggunakan masih yang lama, tapi untuk rekomendasi sudah ditiadakan karena menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru itu gitu. Jadi nanti paling kita cek aja ya ininya apa aja yang udah dibawa sama bapak-bapak semuanya, terus kekurangannya apa gitu, nanti boleh nyusul gitu, baru nanti kita komunikasikan ke sana, ke PTSP gitu. Aja paling apa ya? Paling gitu aja, kita langsung ini aja ya. Anamnesis pemeriksaan. Nah itu barangkali kemudian ada di situ kamar toilet yang sebetulnya untuk sarana ke pasien gitu kan, ada seperti itu gitu. Jadi alurnya gitu. Nanti mohon itu dipersiapkan seperti itu. Termasuk nanti ada sarana-sarana yang mesti. Nah karena menyangkut ini Bu, menyangkut kepada tadi ijazah yang kalau 2020 ke atas ke sini ya, itu bisa dengan uji kom, berarti sertifikat uji komnya bisa dilampirkan. Tanpa sertifikat uji kom berarti harus memenuhi SKP. Ya. Nah SKP itu saya di organisasi profesi sudah sejauh mana pembuatan SKP, itu ketentuan di organisasi profesi di KPB, ketua seperti di KPB aktif itu. Jadi, kalau uji kompetensi ketua hak di KPB ketua himpunan kali. Kalau hak di KBB kan belum kebentuk. Nah itu disatukan dengan Bandung Raya karena masih sedikit. Jadi ketuanya kebetulan tidak hadir, diwakilkan sama saya. Kemudian tadi terkait dengan SKP itu memang untuk ajuan awal kan SKP pasti sudah pada ada, tapi memang tidak jadi syarat awal, paling kita uji kom kalau uji kom udah ada. Jadi ketentuannya untuk ijazah yang 2020 ke sini itu pasti SKP sudah terpenuhi dengan adanya uji kom. Betul. Karena di perguruan tinggi itu biasanya paket setelah langsung setelah ijazah itu ada uji kom di perguruan tinggi. Ini Bapak ya untuk profesi gitu kan. Itu berarti harusnya ada uji komnya. Iya, dari perguruan tingginya dulu apakah biasanya gitu Pak, sekarang kan paket tuh. Jadi sebelum di wisuda itu alumni itu harus uji kom dulu. Ada di WA dari ibu kan. uji kom yang seperti ini Pak, punten. Kalau Sertifikat uji kom. Yang kemarin MTK juga di sana. Iya. tapi belum ada ya SKP-nya. Harusnya berapa sih kalau akupuntur tuh Pak? Kalau perpanjangan tuh ya 50, tapi ini kan kita baru punya kan baru. Iya biasanya gitu kalau yang pertama pakai uji kom pas keluar lulus gitu ya. Udah otomatis gitu biasanya. Oh ini ada nih. Ini ada Pak. Oh iya. Cuma nggak saya fotokopi karena dari WA ibu nggak ada. Iya. Ini juga baru ini.
Jadi gini, syaratnya nanti kan permohonan ya Pak. dilengkapi ya. Untuk yang akan berpartai di LKBB, berarti permohonan. Nah, permohonan itu ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ya untuk mengajukan sebagai praktikan terapis akupuntur ya. Nah, itu permohonan. Nah, dilampiri di permohonan itu satu ijazah yang dilegalisir gitu ya. Ijazah yang dilegalisir dari perguruan tinggi. Dua, fotokopi STR. Akupuntur terapis ya, langsung dibunyikan di STR-nya itu akupuntur terapis ya. Yang ketiganya baru surat keterangan sehat dari dokter. Yang keempat, surat pernyataan memiliki tempat praktek gitu ya. Nah, terkait dengan tadi pemenuhan SKP bagi ijazah yang dari 2020 sampai sekarang nih, berarti akan terpenuhi dengan catatan sudah uji kom. Ya. Kalau yang sebelum ijazah 2020 harus memenuhi kecukupan SKP dulu. Nah, makanya tadi saya bertanya, kecukupan SKP itu terkaitnya individu dengan Kemenkes. Nah, tapi dijembatani biasanya oleh organisasi profesi. Makanya saya bertanya, apakah sudah ada organisasi profesi di KBP? Ternyata belum ada kan? Bandung Raya, nanti mungkin teknis seperti apa tuh? Karena memang mungkin kita baru sehingga semuanya pasti punya uji kom. Iya. Ya, kalau Soalnya yang Karena exit exam 2022 nih 2023, jadi bisa 5 tahun sampai 2028 nih. Bisa sampai 2027 SIP-nya nantinya gitu. Jadi aman gitu. Jadi masih punya jangka waktu buat poin SKP kan masih berapa tuh berarti 3 tahun. Nah, kemudian nanti ya, dari syarat itu, tadi yang selain tadi syarat adalah dana bangun dan sebagainya, dari Dinkes akan terputus nanti sampai ketika kita sudah memBAP ke tempat dan dianggap layak memenuhi syarat semuanya persyaratan, akan dikeluarkan SKTP, surat keterangan tempat praktek dari Kadinkes, tanda tangan. Nah, SKTP ini akan berlanjut ke PTSP. Nah, yang akan melakukan izin PTSP. Nah, ketika di PTSP nanti pemohon itu biasanya akan diminta SKTP, ijazah, STR, syarat-syarat tadi ditambah dengan IMB bangunan dan SPPL biasanya surat pernyataan nyata lingkungan. Tapi bisa diganti surat itu kan ya? SPPL. Apa bukan yang IMB-nya? Yang Surat pernyataan. surat pernyataan Di kayaknya di sana kebijakannya suka minta langsung. yang itu kumaha? Yang si berarti ini maksudnya STPT ya? Iya. Online kan masuknya? bukan STP, SIP. SIP yang untuk SIP manual. Manual. Sama kayak apa penataan anestesi ya? Kalau misalkan untuk penataan anestesi memang nggak ada SPPL, paling yang dilakukan yang Karena meja itu aja. itu Karena cuma ini dia rumah sakit Dari pasien dari betul Vaskes. ya. Kalau untuk SPPL itu khusus wajib untuk yang mandiri Pak, Iya. semua nakes. Apalagi nanti ini ada 5 jarum suntik tuh. Iya, Yang masuk 5 medis. Oh, iya. Masuk 5 Berarti manual medis. sama pihak anestesi ya maksudnya? Iya. Iya, jadi dia tuh perlakuannya kayak manual sama kayak perawatan anestesi, Belum cuma lain. persyaratannya sama kayak mandiri Iya. gitu ya. Yang selama ini udah jalan. Oh, MPP udah tahu. Udah kemarin sama Tesri bilangnya gitu udah manual aja Oh, dulu. Karena kan kita sebetulnya memang sudah ini ya mengusulkan sebelumnya mengajukan. ya. Cuma kan memang mungkin proses PDT lama ya. Jadi belum keluar, cuma kan dari sini butuh untuk pelayanan. Jadi yang paling dimanualkan dulu kemarin dari Tesri. Tesri. Dari Tapi untuk PDT. SPPL-nya dari akupuntur dibolehin atau enggak? Nah itu aku belum ngobrol lagi tuh. Nah itu yang Nanti ditanyain coba dulu. nanti ngomong lagi ya ke Tesri ya. Ya. Nah nanti konfirmasi lagi aja ya Ya. untuk SPPL sama IMB-nya seperti apa gitu. Nanti koordinasinya ke Pak Asep. Kalau terkait SPPL itu kebijakan Perbuknya Pak, itu balik lagi aja. Gitu ya, mudah-mudahan nggak pakai SPPL karena SPPL itu paling sebentar 1 bulan urusannya di DLH. Di Dinas Lingkungan Itu Hidup. sama hidup untuk SPPL. Dan itu kalau praktek mandiri yang tadi ya izin apa tempat, kalau kita ikut ke misalkan ke Vaskes Sama. sama Ya itu nanti Paskesnya yang kita yang kita memberikan permohonannya dari Paskes. Oh, iya. Di Paskes. buat informasi ke yang lain, misalnya kan masih Dan tidak boleh ada duplikasi. Jadi kemarin juga ada yang di akupuntur yang mengajukan di daerah kita KBP ya. Ternyata kita datangi tempat praktek akupunturnya tuh Ini ada yang dari akupuntur. memakai tempat praktek dokter. Jadi jamnya aja dibedakan. Tempat praktek dokter. Yang Nah kemudian yang bapak-bapak yang mengajukan akupuntur ini ternyata tempatnya itu tempat praktek dokter. pakai SPP. Jadi kita tidak bisa kita loloskan. Jadi harus terpisah.
nggak bisa praktek mandiri kok adanya di tempat praktek dokter gitu. Oh, tapi Jadi dia minta jamnya beda aja. Jadi dokternya jam berapa sampai jam berapa katanya. Nanti saya jam berapa ya nggak bisa begitu. Sarananya sama semuanya. Nah itu nggak boleh. Sarananya pasti sama itu juga yang mau buat lah. gitu sarananya. Begitu itu nanti mulai. Oh iya. Sebetulnya lebih simpel yang praktek mandiri katanya. Iya nanti dia. Yang penting ada desainnya nanti ada kapan tadinya ruang tunggu, pendaftaran, periksa, tindakan, sarana lain seperti toilet, cuci tangan dan sebagainya. Wastafel ya. Ya, cuci tangan air mengalir. Gitu. Kalau bedanya misalkan untuk di KBB ya, praktek mandiri kan seorang, sama misalkan praktek misalkan bareng-bareng gitu sama Nah ini batasan praktek mandiri, satu lokasi tempat praktek mandiri tidak boleh lintas profesi. Batasannya satu. Misalnya kalau dokter, ini ya kalau dokter harusnya dokter duanya dokter umum lagi. Kalau dokter umum dokter umumnya satu, keduanya dokter umum lagi. Dokter gigi yang keduanya dokter gigi lagi. Tidak boleh lintas profesi dan tidak boleh beda dua. Jadi kalau akupuntur terapis satu, akupuntur terapis satu, ada akupuntur terapis dua, tapi dua-duanya berizin. Oh gitu. Bisa kalau dokter. Nanti jam prakteknya beda. Jam praktek yang membeda. Iya, Beda. Nah, bisa. tapi tidak boleh lintas profesi. Tadi tidak dokter umum, yang keduanya mau dipakai untuk akupuntur nggak boleh gitu. Tuh. Berarti dua ya. Tapi kalau misalkan kan ada kemarin saya dengar misalkan untuk yang D4 akupuntur bisa membawahi beberapa akupuntur Tadi modelnya itu. modelnya gitu, cuma Iya, tapi tetap akupuntur yang kedua itu nanti nempelnya ke paskes akupuntur satu. oh gitu jadi barang gitu ya. Maksimal dua Satu udah. profesi ya. Dikunci maksimal dua. maksimal 2 dalam satu tempat praktek Iya. itu Pak. Iya, boleh. Nah ini seperti itu ya, mudah-mudahan dengan adanya seperti kejelasan nanti bapak-bapak semua bisa mempersiapkan sehingga bisa mengajukan nanti untuk permohonan kepada Kadinkes. Jadi judul permohonan praktek mandiri terapis akupuntur ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat KBB, Kadinkes KBB. Persyaratan dilampirkan semuanya. Dari mulai KTP, ijazah, STR semuanya sesuai dengan yang Permenkes tadi. Bahkan sebetulnya kalau mau dikejar lebih jauh harus ada izin tetangga, RT RW sampai desa kecamatan. Itu ada itu lampirannya itu. Iya. Nah ini sedang saya bicarakan dengan Bukabin. Yang lain semua diberlakukan karena itu Perbuk harus. Nah, nanti atau sekarang Bukabin ini saya apakah itu izin tetangga RT RW minimal sampai desa aja nggak kecamatan. Atau kita mau ke PTSP aja Pak ya biar beres. Kalau pada aku mah kalau pada SPM kan sudah tinggal dari kita kan setelah SKPP. Dan sebetulnya izin tetangga itu pun mau diperlukan izin tetangga sampai RT RW minimal desa nggak sampai camat. Itu selama ini kan dipakai buat yang mandiri. Iya, itu kan memang harus itu. Itu. Berarti kalau misalnya sekarang disampaikan oleh Ibu harus ada itu, ya berarti nanti lampirannya ada itu juga. Gitu. Kalau kepada SK tinggal tadinya udah kesiapan mereka manual, ya udah selesai. Ya, kita mah setelah mereka nanti para pemohon bapak-bapak ini setelah kita BAP permohonannya dan layak, kita keluarkan SKTP dari Kadinkes. Nanti kewajiban beliau-beliau ke sana. Kalau yang bulan anestesi itu tangan Pak Kadis mana? PTSP. Semua PTSP. Jadi di Dinkes sudah nggak bisa ngeluarin lagi SIP atau SIK udah nggak boleh. Ya udah gitu aja Pak penuhi aja ya, dilengkapi aja persyaratannya. Jadi memang terkait dengan regulasi yang baru, jadi aturannya seperti itu ya. Jadi ini Permenkesnya itu yang 2018 memang tegas Pak. Jadi semuanya di Permenkes itu ada definisinya. Yang namanya akupuntur terapis itu mesti pendidikan yang diakui oleh Kementerian Kesehatan, itu judulnya itu ya Pak, kata kuncinya. Pendidikannya formal. Nah ternyata sudah ada di Poltekkes. Tadi saya ngomong 3 Poltekkes di Indonesia ya. Ada D3, ada yang D4 ya. Nah itu kemudian tadi itu maksudnya ijazah, baru setelah itu terkaitan dengan tadi uji kom
Nah, itu JPOM nanti kecukupan SKP, baru STR bicaranya. Setelah itu baru berhak untuk mengajukan praktek profesi ditambah persyaratan yang sesuai tadi, bangunan, izin tetangga, RT RW sampai desa minimal harusnya sampai camat tuh, tapi minimal sampai kepala desa lah. Izin tetangga, RT RW, kepala desa, dan syarat lain yang terkait dengan individu, surat keterangan sehat, KTP yang kayak gitu. Gitu. Itu mungkin yang nanti harus dipenuhi oleh pemohon gitu untuk praktikkan. Seperti tadi mau dipahami tadi, praktek mandiri tidak boleh lintas profesi. Ya. Jangan diri sebelumnya. Dan dalam prakteknya, punten, izinnya praktek mandiri satu profesi, tapi nakal dalam pelaksanaan tanpa ada izin, akhirnya mengadakan lintas profesi. Kejadian itu banyak, dan itu yang seringkali menyangkut masalah hukum. Tidak lapor apa-apa, kita kalaupun lapor kan pasti ditolak oleh kita. Jadi banyak kasus gini, bidan praktek, bidan 1, bidan 2, satu lokasi. Si bidannya punten, suaminya atau adiknya atau saudaranya perawat, ikut praktek di situ perawat. Ilegal yang perawatnya, ilegal, tapi praktek di situ. Iya, jadi Banyak itu kasus itu. ngacu ke itunya ya, ke si bidan itu. Iya, banyak kasus seperti itu. Contohnya begitu. Nanti ketahuannya itu karena kita nggak lapor, ketika kita sidak satu ketahuannya, atau ada laporan. Kalau ada laporan dari polisi, dari wartawan sudah pusing tuh, sudah bikin jadi di kasus kan begitu. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ini kejadian juga ya Pak, dia seorang dokter juga, dia merangkap kadang-kadang dia praktek akupuntur juga. Nah itu harusnya itu profesi yang terpisah. Jadi kan di izin praktek mandirinya pasti ada satu, hanya pilihannya hanya satu. Wisata satu ya. Apakah dokter umumnya atau dokter spesialisnya? Nah gitu kan. Ketika dia mau sebagai akupunturnya Ya harus melaksanakan dokternya ya. ya iya. Kalau gini, Tapi akupunturnya pun dia harus melalui pendidikan. Iya. Nggak bisa yang Nah, kalau zaman dulu kan kursus ya, kursus akupuntur, pendidikannya apa aja, mau SD, mau SMP, mau SMA, atau perguruan tinggi apapun jurusannya, ambil kursus akupuntur kan, itu nggak boleh sekarang. Harus akupuntur terapis sudah tegas di Permenkes itu. Gitu. kalau ada yang misalkan gini Pak, kan kita jelas ini ya, orpronya jelas. Sekarang dengan aturan sekarang kan orpro nggak berperan, tapi yang jelas sebelumnya kan udah ada orpro. Nah, kemudian kita lihat ada yang sementara kita misalkan di sini mengikuti alurnya memang ya harus kita tempuh walaupun agak sedikit bertahap, tapi sementara ada yang praktek akupuntur pasang pelang itu boleh nggak kita lapor ke bapak ke ibu di sini? Ya boleh. Biasanya kalau kita datangi kan cenderung bukan julid ya, tapi kan nama akupuntur juga kalau dilakukan tanpa pendidikan kan negara sudah mempersiapkan. Iya. Kalau misalkan dilakukan tanpa pendidikan yang sesuai dengan di undang-undang bisa jadi jelek ke depannya. Nah itu mungkin pasti tinggal lapor aja ya. Iya. Nah, lapornya Bapak secara kalau penegakan hukum di Pemda, di aparat Pemda, Satpol PP, bukan ke Dinkes lapornya. Atas nama siapa lapornya? Legal standingnya, apakah atas nama pribadi atau atas nama organisasi profesi lapornya? Oh gitu Ya, Satpol PP, karena itu Satpol PP itu penegak perda. Soalnya saya juga dari DPD Jabar Hakti suka ditegur, nanti saya terlalu depan juga berkaitan kan orangnya kadang kenal juga, kalau nggak kenal juga satu daerah ke depannya gimana, tapi jadi kagencet gue dari sana sini. Terus Pak. Tapi nggak apa-apa, mau koordinasi dulu ke kita juga nggak apa-apa ya. Jadi Kalau sekedar koordinasi. Tapi kalau Bapak aturan lapor Satpol PP. Baik. Tapi ada legal standing Bapak ketika lapor apa atas nama pribadi atau nama organisasi? Organisasi Nah, profesi itu biar nanti lebih clear. Kita sebagai informasi Betul. kita tapi legal standing laporan ke sana ke Paling Satpol PP. kita ke lokasinya Tabayun dulu, misalkan ini gimana, karena ya maaf gitu ya, ini teman-teman Pak TNI, Pak Agus tuh kalau ke Solo kan meluangkan waktu jauh untuk memenuhi sebagai warga negara yang mengikuti aturan. Ya. Karena kan tadi ketika Permenkes itu diterbitkan 2018 tentang perizinan praktek akupuntur terapis, di situ mensyaratkan D3 minimal pendidikan profesi kan, dan D4 seterusnya. Nah berarti kan memang harus terpenuhi. Nah saya udah membaca sebetulnya ini Permenkes terbit 2018, bakal yakin nih setelah 2022 akan banyak
yang berdatangan dari yang sudah lulus pendidikan untuk mengurus praktek mandiri sudah ngebaca dari dulu juga. Gitu. Jadi seperti itu pasti. Karena sebelumnya kan tadi teh dulu mah mau pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3, kursus cukup kan. Karena kursusnya kan 2 hari Pak. Melayani segala penyakit bisa. Ya. Kaitannya apalagi jarum suntik nih. Nanti yang dipakai jarum ya. Jarum kan jarum suntik berarti kan si jarumnya ya. Jarum itu nanti limbah medis langsungnya. Berarti sebetulnya harus ada syarat minimal MOU dengan penanganan limbah, dan limbah itu nggak bisa dibuang sembarangan itu. Nggak boleh. Jadi kasus itu buang sembarangan. Harus ngebuangnya harus ada jelas. Dan itu harus ada MOU dengan lembaga yang menangani khusus limbah medis. Tapi kalau gini Pak, misalkan ini kan kebuka aja ya, kalau misalkan kita dari awal itu untuk buka itu perlu modal lumayan betul ya. Pasti itu pasti. Kemudian kita misalkan untuk limbah medis B3 itu kerjasama dengan yang lain kan setahunnya itu antara 3,5 sampai 7 juta Pak, ditekan sama PT itu kan lumayan juga. Jadi misalkan kerjasama dengan satu klinik yang lain bisa nggak? Begini, limbah medis memang itu penanganannya harus serius dan butuh khusus, makanya harus ada MOU dengan lembaga yang menangani limbah medis. Kami di praktek mandiri bidan dokter itu ternyata kita di tes tidak boleh mematok kepada harus kerjasama dengan lembaga mana, tidak, kita tidak pernah mengarahkan, bebas memilih tuh praktikan bidan dokter itu harus ada ya. Jelas harus ada, mau kemana dia terserah. Nah, ketika kami meng-BAP, mereka sudah punya MOU dengan berbagai lembaga yang Bapak sebut tadi, penanganan medis lah, limbah B3. Bervariasi Pak, ada yang MOU-nya hanya murah 750.000, ada lembaganya. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada per tahun. Dari lembaga itu ya, lembaga itu. Bervariasi, jadi nggak sampai yang Bapak sebutkan tadi, enggak. Bahkan ada yang murah Pak, 750.000 per tahun. Boleh nanti informasi. Nanti informasinya aja. Belum lama bidan yang di Jaya Mekar ya, di Cimarang. Nah, bidan Cimarang ternyata cuma 750.000 dia. Ada lembaga namanya. Tapi kita tidak mengarahkan kepada salah satu lembaga, tidak ya. Itu mah bebas. Ya, ringankan aja sih. Kita tidak boleh mengarahkan. Soalnya kita pas turun juga ke lapangan memang komplainnya itu terkait itu ya, Iya. mahal Iya, katanya betul. itu. Jadi bahkan beberapa bidang tuh kayak yang murah gitu. Kita mah nggak tahu ya, bukan nggak paham lah, cuma yang penting kita mah pokoknya melihatnya ada aja gitu. Kalau di dinas kesehatan mah cuma mereka kan kayak Pak BJ ini nih di sini gitu. Ya. Dan ketika kita tadi mengaudit ke tempat bidan praktek dokter praktek yang sudah bekerja sama limbah, tadi ini ke lembaga ini cuma 750.000 setahun, ini channel 1,5 juta, ini 2 juta, jadi kan beda. Itu mungkin satu informasi. Pada prinsip kita sih gini ya, terhadap semua profesi yang memang sudah diatur di Kementerian Kesehatan, ada 32 profesi ya, di Nakes dan Named. Jadi kita tuh respect bagaimana untuk memfasilitasi sampai kepada praktek mandiri. Tapi mohon maaf, kami pun harus ada legal standing dasar hukumnya ketika nanti mengeluarkan sekedar SKTP, surat keterangan tempat praktek kepala dinas. Nah, ternyata kalau aku putus sudah ada Permenkes tahun 2018, dan ketika kita telusuri tidak termasuk yang dicabut dengan adanya UU Kesehatan tahun 2023, tidak termasuk yang dicabut. Karena ketika terbit UU Kesehatan nomor tahun 2023 nomor 17 tahun 2023 itu banyak undang-undang lain, Permenkes lain yang sudah dicabut, dibatalkan sejak ada itu. Tapi yang ini tidak termasuk. Karena yang 2023 belum ada turunannya, jadi itu masih bisa dipakai ya. Iya, masih. Dan ketika nanti tunggu Permenkes baru berdasarkan UU yang tahun 2023, baru yang itu bisa. tapi nggak akan beda jauh. Pasti sedikit lah. Nah, revisinya. Tapi nggak akan beda juga. Tapi udah baca dari sini udah tegas harus ada ijazah langsung yang disahkan 2023. Langsung aja yang ada. Patokannya ke ijazah sekarang. Kalau dulu kan patokannya nggak ada ke ijazah. Untuk praktek akupuntur sekarang langsung disebutkan Permenkesnya. Kalau misalkan ini yang ini segera apa? Kalau saya sih ada acara ke Solo ya, ke kampus kebetulan kan lagi DTP 4 juga. Iya, kalau gitu. Tapi kalau yang artinya untuk legalisir kan gampang. Kalau yang lain misalkan yang penting menunjukkan yang asli nggak apa-apa ya, misalkan fotokopinya. Sebetulnya legalisir diperlukan. Mungkin bisa legalisir. Ya apalah zaman sekarang mah ke kampusnya nggak usah datang mungkin ya. Via pos atau via laut kan. Tanda tangan itu tidak basah. Nah,
via elektronik. Nah itu bisa aja via pos dan sebagainya kan. Ya nanti takutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau saya sendiri kan ke kampus berarti tinggal menyiapkan. Kalau kita berdasarkan bunyi yang ditulis di sini Pak, yang harus legalisir Pak. Istilah itu. Ya. Itu mungkin. Terus itu yang tadi saya, ya kemarin tuh yang ngajuin Pak Putu namanya, kenal nggak? Pak Putu. Beliau lulusan Malang ya. Oh iya, Pak Putu. Pak Putu yang ngajuin, anaknya dokter. Di Bandung Barat juga. Ya praktek di sini di Permata. Anaknya dokter praktek di Permata. Nah beliau inginnya ngajuin praktek ke kita, ternyata tempatnya sama dengan anak-anaknya, nggak bisa kita izinkan karena nggak boleh lintas provinsi. Tapi nggak kenal, harusnya kalau di Jabar Tahu. pasti ke saya dulu karena termasuk pengurus ini. Iya, si bapak, Apalagi baru sedikit ya. si bapak udah sudah umur dia sampai gini, saya capek-capek kuliah kalau nggak boleh, bukan nggak boleh bapak izinnya. Bapak kalau menggunakan tempat anak bapak praktek dokter nggak boleh. Kalau bapak punya tempat lain silakan. Itu jadi nggak bolehnya karena tempat anaknya, tempat dokter. Seperti itu mungkin Pak. Jadi dari pemerintah tidak ada niatan sama sekali untuk mempersulit sebagian, nggak ada. Kita sih yang penting bagi kami ada legal standingnya, ada dasar hukumnya ketika akan mengeluarkan suatu kebijakan, apalagi menyangkut praktek, karena menyangkut pertama legalitas hukum gitu kan, keduanya nanti menyangkut kaitan dengan pasien dengan sebagainya kan, klien gitu ya. Ya pasti harus legalisasinya. Kalau nggak ada kan nggak berani gitu. Nah sepanjang ada, insya Allah diakomodir gitu dan sesuai masyarakat. Dan di kami di Dinkes tidak ada biaya apapun, tidak ada, no, gratis, tidak ada. Itu kalau di PTSP kami belum tahu ya alurnya seperti apa di PTSP, nanti itu individu langsung ke PTSP. Jadi cuman sudah dibaca persyaratan dari PTSP, pasti diminta surat permohonan, ijazah, KTP, STR, surat keterangan tempat praktek dari sini dari Kadinkes, ditambah dengan biasanya tadi surat izin tetangga kayak gitu, IMB, IMB bangunan tempat prakteknya, gitu. Dan kalau kaitan sarana prasarana itu kaitan dengan modal bapak nanti, mau prakteknya di mana, bangunannya seperti apa, sarannya seperti apa, gitu ya, itu kaitan dengan modal pribadi itu. Modal pribadi itu. Menyesuaikan. Iya. Kalau kemarin dengar tuh syarat minimalnya 2 bed ya Pak ya. Gini, kalau seperti kalau cara bicara di sekitar syarat minimal, ruang tunggu, ruang pendaftaran minimal 4 kali 3 meter. Iya. Ruang periksa dengan anamnesis, ya. Itu minimal 2 kali 3 meter, ruang digunakan minimal 2 kali 3 meter, toilet ya terserah luasnya. Tapi bednya satu nggak apa-apa berarti. Nggak masalah. Kan tapi ada ruang periksa, Ruangannya harus lengkap. anamnesis, ada ruang tindakan. Berarti 2 bed dong. Iya. Artinya ruangan periksa Iya. dengan ruang anamnesis kan periksa anamnesis dengan ruangan tindakan beda harusnya. Gitu. Itu mah terkait dengan modal. Tempatnya mau di mana, lokasinya strategis, misalnya teh pasti lebih mahal kan gitu ya. Tempatnya strategis yang di keramaian lebih mahal. Tempatnya mau di perkampungan mungkin kontraknya lebih murah gitu kan. Itu kan kaitan dengan pribadi. Terus sarana ruang tunggu supaya kayak TV enak gitu. Yang mentoknya sih saya rasa di yang sudah-sudah sepertinya dulu SIPAT apa STPT SPPT-nya dulu ya. Ya kalau di Bandung Raya apa di Bandung Barat itu di IMB Pak. Ya itu Gitu ya. Soalnya kemarin saya juga pernah coba mengurus ya IMB dengan istri saya. Itu udah sampai sekarang saat ini sudah habis 20 juta Pak. berapa luas? Luasnya kemarin 10 kali 10 meter. Kan IMB itu berdasarkan rupiah itu berdasarkan luas Iya. rupiahnya. Saya tuh udah di apa sih namanya, udah ke desa, udah minta tolong ya. Sampai saat ini masih ngangkang gitu untuk IMB. Di lokasi di mana? Lokasi di mana? Saya di Jalan Sesko AU Pak. Nah, berarti Lembang ya. Iya. Nah, iya ke PUTR. Si IMB-nya terus ke PUTR diurusnya. Mohon PUTR, mau nanya PUPR ya. Ya, Nah. kurang lebih seperti itu ya, kalau kurang lebih ya. Tapi ketika baca Bapak, Ya. kami punya pengalaman Wah. audit apotek, klinik dan sebagainya. Saya bicara apotek. Apotek itu luas, taruhlah 5 meter
kali ke belakang maksimal 10 misalnya ya, itu jatah cuma 11 jutaan kebanyakan. Berarti bapak nggak tahu saya tanda tanya. mereka kalau kita tanya berapa habis untuk bikin IMB rentang 10 sampai 13 Pak. 10 sampai Dengan luas 5 kali 10. 5 kali 10. Iya. Saya coba lagi Pak, nanti diinikan lagi ya Pak. Dan berapa lama mereka bilang cepet apa aja kan? Sampai sekarang sih belum malah. Nah itu makanya tanda tanya, bapak ke siapa ngurus saya nggak tahu. Harusnya ada jarak waktunya nggak terlalu lama ya. Bukan jalan-jalan waktu. Ketika UTR. bapak belum mempunyai IMB, berarti nggak bisa mengupload ke sistem. Kalau upload ya, kalau misalnya persyaratan manual tidak bisa menyerahkan persyaratan manual, belum bisa diproses nanti. Itu kan persoalannya di situ gitu. Jadi permohonan masih pasti Kan upload. yang bikin IMB itu harusnya berjarak waktunya nggak terlalu lama misalnya. Nah kalau IMB itu karena gini kaitannya dengan kesanggupan si pemohon. Kalau Pas bayar aja. bukan soal hanya itu, jadi di sistem itu misalnya ada yang resminya nih bayar IMB dengan luas gitu, katakanlah 1 juta transfer ke rekening negara kan, baru bisa berlanjut tuh proses yang lainnya kan, itu Berantai. jadi baru bisa mengklik ketika mau bayar, baru bisa mengklik proses selanjutnya di IMB itu. Ya saya ngasih gambaran tuh tadi, murah itu sebetulnya kalau orang yang tepat. Orang yang tepat itu maksudnya yang di PUTR itu orang yang tepat memang bagiannya gitu, yang memang orang itu menangani memang bidangnya itu gitu. Di bidang itu teh memang menangani tentang, karena kan di PUTR itu banyak bidang, ada 4 bidang. PUTR, bukan PUPR. Ya gini, seperti Dinkes kan ada 4 bidang nih. Yang menangani praktek mandiri kan di sini, ketika bertanyanya ke bidang lain, ya akan lain jawabannya. Ya betul. Nah, bidang lain ini pasti akan koordinasi ke sini ketika dia ngurusin. Berarti ya. Nah di PUTR pun demikian. Ketika bapak bukan ke orang yang di bidang itu. Yang tepat lah gitu ya. Iya. Ya begitulah judulnya. Ya, hatur nuhun, Pak. Menafsirkan karena saya pengalaman dari yang apotek selama ini IMB-nya memenuhi gitu. Nggak sampai, bahkan ada yang cuma punten ya, karena yang bersangkutan mungkin punya kedekatan dengan orang PUTR-nya dan sebagainya, dengan luas yang sama cuma 5 juta ada pernah bilang ke saya. Jadi hal-hal itu ya itu mah normatif lah gitu, kita tidak bisa memantau. Tapi ada lapornya jelas, orang saya belum lama nih, saya ada konsul, kebetulan saya mempunyai teman dekat yang di PUTR yang bagian IMB, ada klinik praktek mandiri di Cikalong, dokter konsul ke saya, bangunannya 500 meter luas tanahnya teh, luas 500 meter, bangunannya pengen 2 lantai, praktek mandiri, kata saya kenapa nggak klinik dok, ribet ngurusnya, saya mau praktek mandiri aja cenah. Nah lalu pengen konsultasi tentang IMB, saya ajak aja langsung ke PUTR, ke ruangannya, langsung dihitung di situ, pakai rumusnya, ada rumusnya dengan luas tanah segini, bangunan segini, pakai rumus tuh, 10 menit langsung keluar, nih dok, Asep segini harganya 500 meter itu, gitu, jadi langsung keluar, itu resmi dari orang Siap hatur nuhun Pak. Bahkan ada dia nanya gitu, nggak sekedar begitu kita datang, jangan cuma ngasih gambar, nggak sekedar kita nerangin 500 meter, dia langsung bertanya mana titik koordinat lokasinya, dia nanya tuh titik koordinat lokasinya, orangnya resmi gitu kan, mana titik koordinat lokasinya, mana desain bangunannya, mana denanya, mana DED-nya. Ketika dia sudah dapat, kita datanya langsung dia tunggu 10 menit, dia ngitung langsung pakai komputer, 10 menit selesai. Dok, Pak Asep nih harganya segini, nih buktinya di komputer saya udah ngitung. Itu yang resmi. Gitu kurang lebihnya gitu. Paham Pak. Ya paham Pak. Siap. Kalau di Dinkes kita 0 biaya gratis, jadi jangan ada prosesnya. Lain-lain gitu ya. Hatur nuhun Pak. Itu pun mereka berdasarkan perda Pak, nggak ada sembarangan mereka. Narik itu berdasarkan perda. Jadi ada perdanya. Gitu. Berapa rupiah per meternya kali berapa rupiah gitu. Luasnya berapa kan. Panginten gitu ya? Ya, kita nggak semangat. Aku juga belum tahu itu yang IMB pernah ngurus. Banyak dikasih sekarang lebih ke upaya konkret. Kan kemarin kita udah datang sekitar 2 tahun yang lalu ya, tapi menuju Pasiwa di Pende pada ya stunting mah ayah di KPB ya kita alhamdulillah mungkin rezekinya sekarang dan itu pun karena kami mengajukan waktu itu kan untuk bisa
mengupayakan ada slot di BPNPTS yang online. Tapi sekarang kan disiasati dengan dari Ibu dengan Pak Asep dengan manual. Alhamdulillah sudah satu solusi buat kami. Mungkin tinggal kita persiapkan aja persyaratan tadi yang sudah disampaikan Pak Asep dan sama Ibu. Karena perda dan perbu tidak mudah. Ini karena kuncian juga. Tidak semudah kita minta langsung. Sangat dipahami. Apalagi kan kemarin ya pergantian cepat ya, luar biasa. Ya. Tadi Pak intinya sih di legal standingnya gitu. Ya, Prinsipnya dari kami Dinkes tidak ada niatan sama sekali untuk menghambat atau gimana ya dalam praktik. Justru kita menyambut baik karena nanti kan menyangkut sebagai upaya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat KBD kan gitu ya secara umum gitu. Jadi sebetulnya sih ingin memfasilitasi, tapi sekali lagi ketika memfasilitasi kami harus berdasarkan kepada legal standing yang memang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagainya. Mudah-mudahan Bapak dengan pertemuan ini bisa untuk menindaklanjuti kepada anggota dan sebagainya untuk bisa memenuhi sehingga kita nanti mekanismenya sudah jelas permohonan kepada Kadinkes dengan isinya tadi itu permohonannya. Jadi itu tadi ya. Ini aja jadi Gitu. tinggal dicari di Google Iya. yang Permenkes Dengan Permenkes 2018 ya. Nah itu nanti pada legal standingnya mohon dipenuhi semuanya. Dari pagi ada tambahan? Enggak? Cukup aja. Ya. Masih harus banyak ngobrol sama FPP-nya terkait persyaratannya. Kalau tadi diminta SPP-nya Kalau diminta itu kalau diminta kalau diminta ya masih harus banyak ngobrol dulu Pak sama FPP-nya dulu. Iya. oh ya. Siap. Ya, terima kasih.